Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita anak-anak di pertemuan kita berikutnya, yaitu bangun ruang sisi datar di pertemuan kedua. Pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang prisma. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan bisa menentukan luas permukaan prisma, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan prisma, menentukan volume prisma, dan terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume prisma. Lanjut. Nah, ini prisma ya, gambar prismanya. Nah, ini yang pertama namanya prisma segitiga. Ini namanya alas ya. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka dinamakan prisma segitiga. Alas dengan atas atau alas dengan tutupnya pasti bentuknya sama persis, bentuk dan ukurannya sama. Kemudian ini juga balok, itu juga termasuk prisma ya. Nama lainnya bisa dikatakan prisma segi empat. Ya, ini alasnya berbentuk segi empat, alas dengan tutup sama, bentuk dan ukurannya ya. Maka dinamakan prisma segi empat. Kemudian gambar yang ketiga ini segi 5, maka dinamakan prisma segi 5. Alas dengan tutup juga sama bentuk dan ukurannya. Ya. Jadi itu prisma. Kita lanjut. Nih, apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya sama persis bentuk dan ukurannya, dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ini lebih khusus lagi, ini diambil contohnya prisma segitiga. Ini namanya sisi tegak ya. Ini sisi tegak. Kalau alasnya segitiga, maka sisi tegaknya ada 3. Ya, ini sisi tegak, lihat. Semuanya berbentuk persegi panjang. Ya. Semuanya berbentuk persegi panjang. Semua sisi-sisi tegak nih boleh dibilangkan juga dengan selimut ya. Jumlah luas semua sisi tegak sama juga dengan bahasa lainnya adalah luas selimut. Nah, ini dikatakan jaring-jaring prisma atau bukaan prisma segitiga. Tentunya kalau alasnya segitiganya berbentuk lain, tentu saja jaring-jaringnya juga akan berubah. Atau alasnya berbentuk segi 5, tentu jaring-jaringnya juga tidak seperti ini ya. Kita lanjut. Ya, masuk ke luas permukaan dan volume prisma. Dari bukaan tadi kan sudah kita bisa cari bahwasanya luas prisma adalah pastinya luas alasnya ditambah luas tutup atau luas atas, yang kemudian ditambah luas semua sisi tegaknya. Ya, kalau disingkat, ini 2 kali luas alas ditambah cara mencari luas semua sisi tegak itu sama aja dengan kita menghitung keliling alas, ya, kalikan tinggi. Oke, kemudian kita beralih ke volume prisma, ya. Volume prisma ini diambil aja contoh misalnya balok atau kubus kemarin, ya. Jadi kesepakatan para ahli matematika kan kita sudah punya tuh balok tuh panjang kali lebar kali tinggi, padahal panjang kali lebar itu kan adalah alas, kemudian kali tinggi, akhirnya ditetapkanlah bahwasanya volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Kita lanjut dengan contoh soal, ya, nih. Jadi tentukan luas permukaan prisma segitiga siku-siku berikut. Soalnya itu hanya cuman ini ya. Ini sebetulnya soalnya. Ini sebetulnya bagian dari jawaban sebenarnya. Cuman karena kita lagi belajar, jadi dan pembelajarannya dengan sistem seperti ini, film gini,
buat video, jadi disediakan dulu, ya. Jadi karena kita mencari luas permukaan prisma, tentu saja terus dari sini kita bisa langsung menuju ke sini, ke jawab, ya. Kita cari pena dulu. Oke. Ya, jadi luas. Permukaan prisma adalah 2 kali luas alas, tambah keliling alas kali tinggi. Nah, sekarang alasnya kita keluarkan nih. Nih, ABC-nya ini dikeluarkan, ya. Ini adalah segitiga siku-siku. Jelek gambarnya ya, susah gambarnya. Segitiga siku-siku. Jadi, luasnya adalah setengah. Luasnya adalah setengah kali alas. Alasnya 3 kali 4, ya, sama dengan berapa? 6 cm persegi, ya. Kemudian kita masuk ke keliling alasnya. Keliling alas berarti ini ya, nih 3 tambah 4 ditambah AB. AB-nya sudah ketemu belum? Ini 3. Kemudian ini 4. AB-nya belum ketemu. AB-nya dicari pakai apa? Pakai Pitagoras. Karena AB-nya merupakan sisi yang paling panjang, maka operasinya adalah tambah, yang langsung dikuadratkan semua ya. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 9 tambah 16 berapa? Iya, 25 ya. Jadi akar 25 sama dengan 5 cm. Ya, langsung kita masuk ya. Jadi keliling alas adalah 3 tambah 4 tambah 5. Berapa? 3 tambah 4, 7. 7 tambah 5 berapa? 12 cm. Oke. Kemudian tingginya berapa? Tingginya sudah diketahui ya, sudah disediakan bagian dari soal 8 cm. Sehingga luasnya sama dengan apa? Masukin luasnya adalah 2 kali luas alasnya 6 kurung tambah keliling alas 12 kali 8. Oke. Sama dengan berapa? 2 kali 6? 2 kali 6, 12. Terus tambah 12 kali 8 berapa? 96. Sehingga 12 ditambah 96 jadi berapa? Jadi 108. Nolnya. Nah, baru kita masukin ya, satuannya adalah, karena luas, satuannya adalah persegi. Gitu ya. Jadi, luas permukaan prismanya adalah apa? 108 cm persegi. Paham ya? Di sini Ibu hapusin dulu ya. Kita hapus karena kalau enggak akan muncul di yang berikutnya.
Kita masuk contoh soal yang kedua. Ya. Dilihat. Oh, ini ada option jawabannya. Gambar berikut adalah prisma dengan alas trapesium sama kaki. Udah jelas alasnya trapesium sama kaki. Ini udah disediain. Ya. Masing-masing diketahui AB 6. BC sama dengan AD sama dengan 5. Kemudian yang seterusnya, kemudian yang ditanyakan adalah luas permukaan prisma. Seperti biasa, luas permukaan prisma berarti 2 kali luas alas, tambah keliling alas kali tinggi. Ya, ini yang agak ketutup nih ya. Jadi, kita cari satu demi satu. Ya. Atau kita masukkan dulu unsur-unsur yang sudah diketahui. Kita masukkan dalam gambar. AB sama dengan 6. Keluarkan dulu penanya. AB sama dengan belum mahir ya Ibu ya. B sama dengan 6. Kemudian BC sama dengan AD sama dengan 5. Ya. Kemudian CD-nya berapa? 14. Ya, ini alas. Luas alas. Kalian udah tahu luas alas? Jumlah 2 sisi sejajar, 6 tambah 14. Kita masuk ya. 6 tambah 14. Atau salah, kita hitung di sini aja ya. Kita hitung di sini. Jadi luasnya sama dengan 6 tambah 14 dibagi 2 kali tinggi ya. Nah, tingginya bukan tinggi prisma ya, tapi ini tingginya tinggi alas nih. Ya. Nah, ini beda dengan tinggi prisma ya. Nah, berarti kita harus cari, untuk cari tinggi berarti harus tahu ini ya. Ini berarti gimana? Coba pikirin. Berapa tingginya? Ini sudah punya 6. Ini 6 ya. 14 dikurangi 6. Tinggal berapa? 8 ya. 8. Tapi kan kalian harus bagi 2 nih. Ini kan sama nih. Ya, berarti sini tinggal berapa? 4. Ya. Berarti tingginya adalah berapa? Akar 5 kuadrat 25 kurang 16. Berarti tingginya adalah 3. Sehingga ini kalau dicari sama dengan 6 tambah 14 berapa? 20. 20 dibagi 2 berapa? 10 kali 3 ya. Sama dengan 30 cm persegi. Tidak cukup nulis sentimeternya, biar 30 aja ya. Jadi ini kita masukin, berarti luas alasnya 30 ya. Hapus dulu. Hapus dulu ini. Masukin. Ketemu luas alas 30. Ya, nih ini tinggi ini dengan tinggi ini tidak sama ya. Berarti kalau tinggi prismanya sama aja dengan panjang AE ya.
Nih ya. AE. Kita ambil berapa tinggi prismanya? 5, 15. Kemudian keliling alasnya berarti berapa? Keliling alasnya 14. Tambah 5, tambah 5, tambah 6 ya. 6 tambah 5, tambah 14, tambah 5. Langsung ya. Ini AB, tambah BC, tambah CD, tambah AD. Dan semuanya berjumlah juga kebetulan sama dengan luas alasnya. Berapa? 30. Sehingga sini bisa kita masukin sama dengan 2 kali luas alasnya 30 ditambah 30, tingginya berapa? 15 sama dengan 60 tambah 30 kali 15, 15 kali 3, 45, tinggal ditambah 0, berarti luasnya adalah berapa? 510 cm karena luas persegi. Oke. Ya. Itu dia. Ini hati-hati dengan ini ya. Ini nih karena sudah ini 14 tuh CD ya. 14 tuh CD-nya ya. Ya kalau sudah di sini 4, sini bukan 14 lagi, ini seolah-olah ini membagi ini. Ya baca soalnya benar-benar atau kita hapus saja dulu. Ini berarti tinggal berapa? Ini sama dengan ini ya. Nah, 6 ya. Ingat aja nih CD 14-nya. Oke. Jadi luasnya adalah 510 cm pangkat 2. Ya. Kita hapus ya. Hapus dari jawabannya. Kita pindah ke slide berikutnya. Contoh soal 3. Sekarang prismanya berbentuk belah ketupat ya. Jadi keluarin nih belah ketupatnya. Kemudian diketahui diagonal-diagonalnya 16 dengan 12. Nah, sekarang luas permukaannya diketahui ya. Kalian diminta menghitung tinggi prismanya. Oke. Jadi luasnya diketahui berapa? 672 ya. Jadi tinggal dimasukkan kita ambil penanya dulu. Oke. Jika luas permukaannya adalah 672. Jadi, boleh ditulis di sini. Luas permukaannya 672. Kemudian luas alasnya, apa? Luas alas, diagonalnya ya. Bagus. Ini 16, yang panjang, yang pendek berarti ini otomatis kalau separuh berapa ya? 8 ya, ini 6 ya. Tapi tidak jadi masalah, jadi luas alasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 ya. Setengah kali 8 kali
6. Bisa coret 4 kali 6 berarti berapa? 24 cm persegi ya. Sekarang keliling alasnya, ini belah ketupat berarti alasnya kelilingnya nih ya. Set. Nih ya. Nih. Kelilingnya. Sudah diketahui belum? Belum. Bagaimana cara mencarinya? Ini misalnya kita umpamakan dengan huruf A ya. Berarti A sama dengan akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 100 ya. Akar 100 adalah 10. Jadi karena ada 4 kali 10 sama dengan 40 cm. Jadi tinggal dimasukkanlah ke sini. Ya. 672 sama dengan 2 kali luas alasnya 24 ditambah 40 kali T ya. 40 kali tinggi prisma. Ya. Oh, Ibu salah ya di sini ya. Oh, kita perbaiki dulu ini. Mengapa kita ambil 8 kali 6? Ini berarti diagonalnya 16 dengan 12. Ini karena terlalu terpaku sama tulisan, tidak pandai menulis. Ya. Kita perbaiki. Berarti saya setengah kali 16 kali 12 ya. Sama dengan 8 kali 12 ya, setengah kali 16 kan 2. Setengah kali 16 kan 8. Jadi sama dengan 8 kali 12. Nilainya adalah 96. Jadi ini salah ya. Kita hapus dulu. Iya. Masukin pensilnya. Tuliskan 96. Iya. Jadi 672 sama dengan 2 kali 96 berapa? 192 tambah 40 T. Oke. Terus 672 kurang 192 sama dengan 40 T. Bagus tulisannya ya. 472 dikurang 192 jadi berapa? 480 sama dengan 40 T. Sehingga T adalah 480 dibagi 40 tentunya. Berapa pertemuannya? Yaitu 12 cm. Oke. Ya. Jadi tingginya adalah 12 cm. Ya. Kita dihapus ya, kita hapus dulu karena kalau tidak dihapus dia muncul di slide berikutnya. Hapus semua. Oke.
Lanjut ke slide berikutnya. Contoh soal nomor 4. Simak dulu. Contoh soal nomor 4. Nah, sekarang kita udah masuk volume. Ya. Tadi luas-luas, sekarang volume. Contoh yang keempat. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal belah ketupat lagi ya. 16 cm dan 20 cm. Jika tinggi prisma 24, maka volume prisma adalah, ini mudah ya. Kita ambil pensil dulu untuk menulis. Ya. Tulis. Luas alasnya apa? Belah ketupat. Diagonalnya semua sudah diketahui, berarti tinggal setengah kali diagonal 1, diagonal 2, masukkan angkanya, setengah kali 16 kali 20 ya. Berarti nilainya adalah 160 ya. 160 cm pangkat 2. Tinggi prisma sudah ditentukan 24 cm. Sudah selesai. Berarti luas alasnya sama dengan, masukkan aja langsung, 160 kali 24. Jadi luasnya adalah setelah dihitung ternyata 3.840 karena volume satuannya adalah pangkat 3. Oke, udah ya. Nah, karena ini kebetulan objektif juga, nah ini ya jawabannya ya. Oke. Kita hapus dulu. Sudah ya? Hapus ya. Coklat. Oke. Masih ada satu soal. Ya, kita masuk ke soal yang kelima. Gambar kemah. Tenda. Gambar tenda. Tendanya berbentuk prisma juga. Ya. Tapi jangan hati-hati. Alas tenda itu tidak sama dengan alas prisma ya. Ya. Ini kalau ini tendanya, alas tenda ini. Tapi kalau alas prisma yang mana? Iya, alas prismanya yang segitiga. Karena alas itu harus ada pasangannya dengan tutup. Untuk prisma, alas dengan tutupnya sama. Kalau kita ambil alasnya ini, mana tutupnya? Kalau tidak ada tutup, oh berarti bukan ini alasnya. Hati-hati, alas tenda memang segi 4. Tapi alas prisma adalah segi 3. Jika volume tenda 10 meter kubik. Jadi sudah diketahui ya. Kita masukin, kita ambil pena lagi. Volumenya sudah diketahui 10. Kemudian tinggi prisma ya, ini bukan tinggi tenda ya. Ini tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah apa? 4. Ya. Kemudian luas alas setengah atau alas kali tinggi tenda 2,5 kali ini ya, tinggi yang ini ya. Tinggi
tenda ya. Susah nulisnya. Bagi 2. Oke. Kita masukkan ke sini. Jadi, masukin 10 sama dengan 2,5 kali tinggi tenda per 2 kali tinggi prismanya 4 ya. Ini bisa kita coret ya. Coret. Ini tinggal 2, 10. 2,5 dikali 2 tinggal 5 kali tinggi tenda. Nah, sehingga tinggi tendanya adalah tinggi tenda sama dengan berapa? 2. Ini semuanya dalam meter ya. 2 meter. Selesai. Ini 10-nya lucu sekali. Oke. Ya. Jadi, tinggi tendanya adalah 2 meter. Udah. Begitu saja contoh yang Ibu sediakan. Cukup 5 contoh soal. Setelah ini seperti biasa, pasti akan ada tugas untuk kalian yang nanti akan Ibu bagikan di tempat tugas ya. Jadi, pembelajaran kita cukupkan sampai hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum dipahami, ditonton kembali. Masih juga belum dipahami, cobalah untuk mencari sumber yang lain. Itu sedikit dari Ibu. Mudah-mudahan selalu sehat. Bertutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.